Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup sehat adalah dambaan bagi kita semua, terutama di hari tua kita. Bukan sebuah kenikmatan bila di masa-masa kita sudah tidak memiliki kegiatan rutin lagi, kita tidak bisa menikmati hari bebas kita karena badan yang sakit-sakitan. Untuk menjaga kebugaran tubuh kita, WHO merekomendasikan setidaknya kita berolahraga selama 150 hingga 300 menit per minggu untuk olahraga aerobik. Sedangkan untuk intensitas tinggi, setidaknya kita harus berolahraga 75 hingga 150 menit per minggu. Bersepeda adalah salah satu olahraga aerobik terbaik untuk semua orang. Jadi, untuk memenuhi rekomendasi dari WHO tersebut, kita bisa bersepeda sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit sekali bersepeda. Bila kita mengatur frekuensi dan durasi bersepeda kita sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki, yang terpenting adalah jumlah waktu bersepeda kita 150 hingga 300 menit per minggu. Berikut ini kita akan membahas apa yang terjadi pada tubuh kita dan apa efeknya bila bersepeda setiap hari, 5 hari bersepeda, 2 hari istirahat dalam seminggu. Melatih otot inti. Bersepeda melibatkan seluruh tubuh bagian bawah tanpa terlalu membebani persendian. Bersepeda akan memperkuat bagian belakang paha, paha depan, tulang kering, bokong, dan melatih otot inti kita seperti perut dan punggung bagian bawah. Bila kita perhatikan, aktivitas rutin kita sehari-hari kebanyakan melibatkan tubuh bagian bawah. Menaiki tangga, duduk dalam posisi yang benar, membutuhkan kekuatan tubuh bagian bawah tersebut. Oleh karena itu, bila kita secara rutin melatih kekuatan tubuh bagian bawah ini dengan cara bersepeda aerobik, maka kita akan mudah dan nyaman dalam menjalani keseharian kita. Dan tentu saja, semakin sering kita bersepeda, maka akan semakin kuat tubuh bagian bawah tersebut. Membakar lemak. Secara umum, bersepeda dengan kecepatan sekitar 13 hingga 15 km per jam selama 1 jam akan membakar 400 kalori. Atau bila kita bersepeda selama 30 menit per hari, maka kalori yang terbakar sekitar 200 kalori. Tentu saja, jumlah kalori yang terbakar ini bergantung pada berat, kecepatan bersepeda, dan waktu yang kita habiskan untuk bersepeda. Tetapi setidaknya, bagi pesepeda rekreasi, bersepeda dengan kayuhan yang santai, terbakarnya 200 kalori selama 30 menit ini akan membakar lemak sebesar 22 gram lemak. Dalam seminggu, 150 menit bersepeda, kita akan membakar kalori sebanyak 1000 kalori atau membakar lemak 110 gram. Tidak terlalu banyak memang bila dibandingkan dengan jumlah kalori yang masuk dari makanan kita, 1600 hingga 2400 kalori. Tetapi terbakarnya kalori akan memicu kerja metabolisme tubuh semakin baik. Seiring dengan bertambahnya umur, metabolisme tubuh akan menurun. Sementara kita tetap makan dalam porsi yang sama. Penurunan metabolisme tubuh ini menyebabkan makanan akan lambat dicerna, yang bisa menimbulkan beberapa gejala penyakit. Membangun stamina. Hal yang paling banyak dirasakan ketika usia sudah mulai bertambah adalah berkurangnya stamina tubuh. Badan kadang-kadang terasa lemas. Kita jadinya jadi malas bergerak. Menaiki tangga 1-2 anak tangga sudah mulai terasa berat. Dan banyak kendala lainnya. Dengan rajinnya kita bersepeda secara teratur akan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Kita merasa lebih segar, lebih aktif,
dan lebih kuat, lebih mudah menahan stres selama hari kerja. Dan yang terpenting adalah emosi kita bisa menjadi lebih stabil. Hal tersebut terjadi karena ketika kita bersepeda, maka daya tahan sistem kardiovaskular, sistem pernafasan akan meningkat. Dan tentunya juga akan meningkatkan daya tahan otot. Meningkatkan sistem kardiovaskular. Beban kardio yang kita rasakan ketika bersepeda membantu memperkuat otot jantung, meningkatkan tonus pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Bersepeda secara keseluruhan membuat sebuah sirkulasi darah menjadi lebih rasional dan efisien. Bagi kita yang secara teratur bersepeda, jantung beralih ke mode operasi yang lebih masuk akal. Berkat sumber daya jantung yang disimpan, keausan dini, dan timbulnya semua jenis penyakit jantung dapat dicegah. Meningkatkan kapasitas paru-paru. Saat bersepeda, paru-paru bekerja jauh lebih aktif dari biasanya. Selama bersepeda, setidaknya selama 1 jam, paru-paru seseorang bekerja hampir maksimal. Oleh karena itu, paru-paru akan lebih cepat melepaskan zat beracun yang terhirup di tengah lingkungan dengan tingkat polusi yang tinggi, dan akan terasa lebih bermanfaat bila kita bersepeda di rute yang lebih dekat dengan alam dan jauh dari jalan yang sibuk. Meningkatkan keseimbangan. Dengan terus-menerus menstabilkan tubuh kita saat bersepeda, kita meningkatkan rasa keseimbangan, koordinasi, dan postur tubuh. Semua ini akan berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari jatuh dan cedera terkait. Menormalkan kesehatan mental. Bersepeda membantu mengurangi stres, depresi, dan kecemasan. Selain itu, selama aktivitas seperti itu, kita perlu mengikuti jalan yang memungkinkan kita mengembangkan konsentrasi dan mengajari kita untuk fokus pada apa yang terjadi. Semua ini akan membantu kita mengalihkan pikiran dari peristiwa hari itu. Jadi, jika kita merasa frustasi atau sedih, bersepedalah setidaknya selama 10 menit. Itu sudah cukup untuk meningkatkan endorfin dan mengurangi stres. Meningkatkan otak dan daya ingat. Bersepeda meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak yang mengaktifkan dan memulihkan reseptor, mendorong pembentukan sel-sel otak baru di hipokampus, area yang bertanggung jawab untuk memori. Selain itu, penulis, musisi, artis, eksekutif, dan banyak profesional lainnya menggunakan bersepeda untuk beralih dan merangsang pemikiran kreatif. Memang, karena aliran oksigen yang meningkat ke otak, aktivitas saraf diaktifkan. Meningkatkan kesehatan kulit. Bersepeda secara teratur membantu memperlambat penuaan kulit. Ini karena peningkatan sirkulasi darah, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit secara lebih efisien sekaligus membuang racun berbahaya. Bersepeda juga menciptakan kondisi ideal untuk produksi kolagen yang pada gilirannya membantu mengurangi munculnya kerutan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.